Itu berbaca mengatur bacanya anu orang tinggal di umum ini yang itu dibaca mengambil itu mana dia bantu dia karena pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina. Wa qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya kamil hadiah. Ya jami rasulullah bi'ala. Ala gadillah wa ala. Ala min rada. Abayna ma'adna. Sahibana bikam rasul. Abi Hamid Muhammad. Al-Ghazali. Saya misbah. Ya juga saya nanti sama adalah nabi. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Asani usai kang loro dari asnaf samaniyah adalah al-masakin, biro wong miskin. Halaman 1496. Ulang. Al-miskinu utai kang dimaksud miskin. Walladzi iku wong layafi kang ora nyukupi apa takhluhu pemasukannya, penghasilannya, yukharji dengan pengeluarannya, lawan kebutuhannya. Jadi pemasukan dengan pengeluaran itu tidak seimbang, banyak pengeluarannya daripada pemasukannya. Qad memiliki kadang-kadang memiliki sapa wong al-fadilami, sebetulnya mau miskin, tapi dia adalah orang miskin. Ya karena pemasukan sekian, tiba pengeluarannya lebih dari ini. Qad la yamliku illa fasan, kadang orang duwe kejaba wadung, wahablan lan tampar, apa ghaniyun, tapi dia adalah orang kaya. Ya karena pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Waduwairatu lan utawi umma cilik ala diaskunuha nganggon sapa wong ing duwera pasaubu lan pakaian alias turu kang nutupi sapa pakaian ing wong ala qadri hali ing atase kira-kirane tingkai wong. La yaslubu ora iso ngilangaken ing apa duwe ing wong ismal miskin ing jeneng miskine. Dia punya rumah kecil, punya pakaian, punya
alat dapur, tapi masih tetap dinamakan orang miskin. Ya karena itu, dakhluhu la yafi bi kharji. Makanya asasul bait kaya kono duwero utawi bekakas rumah alim ayo tajwilai barang kang dibutuhaken ilai marang mak dari kamayale kuwi utawi mak iku mak barang dari ku kang patut apa mak iklan wong. Makanya kutubul fikhi kaya mengkono asasul bait rumah pakaian kitab-kitab fikih atau rujuk orang ngetokaken apa kutub ing wong anil maskana saking sifat kemiskinan. Apa itu ngono. Wong kitab iku kanggo anu kok kebutuhan. Apa ya? Jadi lagi. Ida lam yamlik tetkane ora miliki sapa wong illal kutuba angin ing kitab para tazamuhu shadaqatul fitri, dia tidak kewajiban mengeluarkan sedekah fitrah. Hukum kitab iku hukum saubi, hukum kitab koyo hukum pakaian wa asasul bait dan bekas rumah tangga. Fal kitabu muhtajun Fainau muhtajun satu kitab itu dan butuh apa ilai marang kitab. Walakin yang bawi ayat atau tetapi seyogianya dia itu hati-hati ikatil hajain dalam menghilangkan kebutuhan bil kitab dalam kitab. Kalau kita muhtajun lain di salah satu aghrad, kitab itu dibutuhkan untuk 3 tujuan. Hiji at-ta'lim, ngulang, al-istifadah kanggo ngelmu, nambah ilmune, ngalap faedah, wa tafarruj bi mutalaah, lan senang-senang kelawan ningali isine kitab. Amma hajatut tafarruj ana pun udah kebutuhan senang-senang kalau tak baru mukorate anggap apa hajatut tafarruj kaktina kutubil ash'ar koyo nyimpen kitab-kitab syair Arabi syair para ujabat dulu watawarikh al-akhbar dan biro-biro kitab sejarah beberapa berita cerita iguran moco-moco kronoan tafarruj ambil senang-senang. Misalnya dari karena pada ini menggunakan kitab ash'ar mimala yang fil akhirah yakin barang kang ora manfaati kang orang akhirat wala jri fid dunya illa majra tafarruj an ora lumaku apa tarik ing dalam dunia kejaba berlakunya kanggo seneng-seneng an istiqnas ngayimakan
hati. Kalau kitabnya berbentuk seperti ini, ya pada yubahu ini ya dijual fil kafaroh karena bayar kafaroh, zakatul fitri dan zakat fitrah. Jadi akan bayar fitrah, tidak ada uangnya. Iku kitab iku dolen. Didol ana sing gelem tuku. Ana sing gelem tuku ya wis zakat. Nek ana sing gelem tuku didolen terus uangnya dibuat zakat fitrah. Soalnya kak manfaati kanggo nang akhirat. Aku enak-enakan saya kan. Senang-senang. Allahu Akbar. Wayan mau ismal maskana. Dan nyegah apa ada kitab-kitab yang seperti itu tidak menjadikan dia termasuk miskin. Yamna'u ismal maskana. Oleh orang sing didol. Dolan kanggo zakat fitrah. Ama hajatut ta'lim, adapun hajat mulang, ingkang ali ajril kasbi, nek mulang krana kanggo golek nyambut gawe, nggo duit, kalau aktif kaya wong kang mulangaken tata krama, wal muallim wong kang mulang ilmu, wal mudarris wong kang macaken kitab, ujratin kelawan upah. Hadi alatu, kitab-kitab ini adalah menjadi alatnya kasab, alat ubah fil fitrah, agar usah dijual ketika akan zakat fitrah. Nggak ada adanya kitab-kitab seperti itu, nggak usah dijual, berarti nggak kewajiban. Ka'adawatil khayat kaya dene mesin apa? Mesin jahit. Mesin jahit itu kok nek didol kok kerjane ya opo? Iki alat untuk kerja, jadi nggak usah dijual. Nggak jual uang, nggak punya uang, ya wis gak kewajiban zakat fitrah. Sairil mutarifin lan sekabehane wong kang mergawe kabeh sing butuh alat-alat untuk nyambut gawe. Jadi alat ditol gak duwe alat, gak iso mulang, gak iso jahit. Engkang dari sunnah qiyam fardhu kifayah, lamun mulange ku dudu krana kanggo golek duit, tapi mulang kanggo ngerjakan fardhu kifayahe. Wala tubau wala yaslubu dalika ismal miskin. Mongko ora usah didol kitab-kitab mau lan ora ngilangaken ing wong apa dalika mengkono kutub ismal miskin ing jeneng miskin. Orang itu sekalipun punya kitab-kitab itu tidak menjadikan dia bukan orang miskin. Dia masih tetap orang miskin. Wa mahajatul istifadah wa ta'alum,
Adapun kebutuhan mencari ilmu dan nguti ilmu, belajar dalam kitab kadikori koyo oleh nyimpen wong kutubatipin ing buku kedokteran ahli jabihan nafsah supaya kelawan buku mau bisa nambani awake dhewe. Kitab Muwadin atau kitab mau itu tur liapi supaya iso belajar sapa wong ningali ing kitab mau kaya ta'ilan iso ngalap pitutur iklan kitab. Jadi bisa untuk memberi petunjuk dirinya sendiri. Tiba-tiba kok oleh. Diwaca. Anggo diwaca sewaktu-waktu punya kebutuhan. Karena fil baladi tabibun wa wa'idun. Tapi kalau di desanya, di kotanya itu ada dokter, ada orang yang suka memberi nasihat. Fahada mustaghnan anhu. Kalau gitu, ini keadaan orang yang punya kitab untuk mengingatkan, tapi juga punya orang yang bisa mengingatkan, maka berarti sudah tidak seperti yang pertama kali. Hanya tidak butuh dengan buku, dengan kitab. Karena nggak butuh, maka kalau mau bayar kafarat, kalau mau bayar zakat fitrah, kan nggak ada uang, ya sedikit didol. Boleh jual payu. Payu ya wes. Wong saiki golek kitab iku akeh. Sing tutur kitab titik. Ya sebabnya karena sing tuku titik. Sing tuku akeh, itu jeneng akeh. La haula wala quwwata illa billah. Thumma rubbama la yahtaju ila mutalatil kitab. Jadi kadang-kadang orang butuh ningali kitab, mutala kitab. Ila ba'da muddatin kejaba sawise sak mangsa. Bagi ayat bata muddatul hajjah. Kalau begitu ya seyogianya yaitu bisa dibatasi masa hajatnya. Wal aqrab ayuqal ma la yahtaju ilaihi fi sana. Yang lebih dekat ke arah kebenarannya dikatakan selama 1 tahun. Butuh dalam tahun itu, tidak sampai lebih dari 1 tahun. Ini tidak usah dijual karena dibutuhkan untuk setiap tahunnya. Bahwa mustaghnan anhu. Sesuatu itu berarti tidak dibutuhkan. Karena butuhnya itu kadang-kadang baru tahun kedua dia baru butuh. Sebelumnya nggak ngerti ya ada kebutuhan apa pada kitab ini.
Ya bagaimana keadaan masyarakat itu? Karena keadaan masyarakatnya sudah tidak butuh orang ngaji, tidak butuh terus ada orang pintar-pintar kabeh ya. Pintar-pintar sama males-males. Allahu Akbar. Jadi ketika ada dokter yang akan bisa mengobati sakitnya, ketika ada orang yang menjelaskan masalah toto kromo, sudah ada orangnya, itu udah butuh kita, udah butuh kitabnya. Kalau butuh ya tinggal tanyakan pada orang itu sudah enak. Tapi kok enggak membayangkan, jangan di tengah perjalanan orangnya mati atau orangnya pergi ke satu tempat yang tidak diketahui alamat, yang nggak ada satupun dari teman-teman di desa itu yang tahu, yang mungkin niatnya biar ngilang. Ya itu berarti masih tetap dibutuhkan kitabnya. Fa inna man fadula min quti yaumihi syai'un lazimatul fitrah. Orang yang lebih kuatnya makanan orang akan menjadi kekuatan. Punya pari di lumbung, gagah ada, ya wes, berarti itu ada yang mencukupi. Karena ada yang mencukupi berarti bukan orang butuh. Kalau bukan orang butuh berarti wajib sedekah fitrah. Allahu Akbar. Kalau orang punya makanan lebih dari kebutuhan dalam hari itu, maka dia berarti wajib sedekah fitrah. Idza qaddara quta bil yaumi hajatul asati baiti asyabil badan yang bawa untuk qaddar sunnah. Ketika kita memperkirakan makanan yang menjadi kekuatan kita, kok dilihat ada berapa, lebih enggak untuk sehari, ya berarti alat-alat rumah tangga pun, pakaian-pakaian yang dipakai itu ya seyogianya ditaksir, diperhatikan ada lebih apa enggak dalam satu tahun. Jadi ukurannya sama 1 tahun. 1 tahun nggak dibutuhkan. Ya kalau ada zakat fitrah, dia tidak punya uang, ya itu aja dijual pakaiannya. Wah, uangnya untuk beli beras, pakai payung,
Ya baik. Wong tutur-tutur ae baik. Nek gak baik ya gak masalah, gak dimasalahkan. Wala tubahu thiyabus saif isya. Pakaian panas, pakaian di musim panas itu kan beda pakaian dengan di musim dingin. Nah, itu ketika ada di musim dingin, kan pakaian panas tinggal dipakai. Tiba-tiba sekarang butuh mengeluarkan zakat fitrah. Gimana? Loh, kalau seperti itu ya, wong itu pakaian-pakaian panas, ini pakaian dingin, tapi sendiri-sendiri. Kalau itu dijual nanti ketika panas pakai apa? Jadi tidak usah dijual karena itu merupakan kebutuhan. Al-Kutub Istiabi wal Hasan. Saya kitab eko kelawan pakaian, kelawan aset rumah tangga, alat asbahu itu lebih memper, lebih mirip. Jadi kalau kitab ya bagaimana pakaian itu? Kalau ketika punya kelebihan pakaian harus menjual ya berarti kitab yang sudah nggak dibutuhkan, kitab syair, kitab cerita-cerita, ya itu aja dijual untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kalau seperti itu, ya itu apa? Tidak ada manfaatnya besok di akhirat. Apa saja perbuatan apa saja yang besok tidak akan memberikan manfaat, ya udah dijual aja. Pada ajri di dunia ialah ajar tafarruj di sana. Ketika masih ada di dunia melihat alat-alat yang dibelinya itu, yaitu hanya ingin senang-senang saja, ingin ngeyem-ngeyem hati neto. Oleh karena itu bahasa yubahu fil kafarah. Nanti kalau akan bayar kafar itu dijual. Yang hanya untuk senang-senang aja, untuk menghibur hati, itu dijual karena dibutuhkan untuk sedekah fitrah atau sedekah mal. Rubbama la tahtaju ila mutalatil kitab. Kemudian kadang-kadang tidak butuh membaca kitab, menelaah kitab, kecuali setelah lama, mungkin sampai 1 tahun baru merasa butuh. Oh, aku biar nemu masalah ko nanti yo ikaw oleh akan ketemu. Jadi karena tidak ada manfaat di akhirat dan di dunia pun berjalan seperti hanya untuk bersenang-senang dan apa? Menghibur hati. Ya itu nanti barang ini dijual. Barangnya dijual untuk membayar kafarat. Barangnya dijual untuk membayar zakat fitrah.
Itu gimana? Bisa diterima apa enggak? Bisa dipahami. Jadi berarti kalau gini nggak bisa kita pukul rata karena kondisi orang itu juga beda-beda. Makanya dilihat gimana barang ini. Barang ini untuk belajar dan untuk mengajar apa hanya sekedar untuk bacaan penghibur hati. Kalau itu untuk menghibur hati ya berarti ketika mau bayar kafarat atau sedekah fitrah ya dijual. Ya sekali lagi kalau laku enggak apa ya wis enggak bayo kate gawe opo dulu ngono duwe. Tapi dia utang ya opo. Orang yang utang itu kira-kira bisa dipercaya apa enggak? Kalau bisa ya kita kan nanti tinggal ngomong cari orang lain untuk meminjami. Nanti kalau sudah uang saya di sana kembali akan saya kembalikan. Tiba wong sing ngomong kate teko ya wes nanti bicarakan masalahnya seperti itu apa adanya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Oh, sudah. Jadi karena dia berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah, kalau diukur rapotnya rumah tangga gimana, pakaiannya badan bagaimana, ya harus diukur. Apa Om? Aku gede. Muta tutup. Tutulan. Harus diukur seberapa kebutuhannya. Sama seperti pakaian, ada pakaian panas, pakaian dingin, kan beda-beda. Jadi jangan karena pakaiannya saya sudah sekian banyaknya saya jual. Tuh. Kalau dilihat dari banyaknya sih banyak, tapi karena dilihat dari segi penggunaannya, yang ini digunakan waktu musim panas, yang ini digunakan untuk musim dingin, beda. Berarti waktu panas jangan menjual baju waktu dingin, sama seperti waktu dingin jangan menjual baju waktu panas. Soalnya sewaktu-waktu akan dibutuhkan. Wal kutub siap al-asas, kitab itu disamakan dengan pakaian dan perabot rumah tangga. Perhitungannya seperti itu, sama. Ya Allah. Kerjaku belum kita biru sotani. Bagaimana kalau punya dua kitab? Kalau hajatnya ilah aja, tidak salah satunya.
karena sudah ada yang satu, maka satunya nggak dibutuhkan. Kalau salah satu dari dua kitab itu ada yang lebih sahih dan yang lain lebih bagus, maka yang dijual mana? Dia bilang saya butuh kedua-duanya. Walaupun dia bilang butuh kedua-duanya, dianjurkan cukup saja dengan yang asah. Kalau yang lebih baik kita jual. Jual lang. Patwa ya Om. Wada at-tafarruj wa ta'rafuh. Udah jangan mikir-mikir masalah senang-senang, enak-enak nganggo kitab. Wong saiki butuh duit kanggo zakat fitrah. Dijual aja. Kalau dua kitab ilmunya sama, tapi salah satunya itu adalah lebih luas daripada yang satu, gimana? Ya, kamu ketika membuka itu apa tujuannya? Tujuan saya adalah untuk menambah pengetahuan. Kalau memang tujuannya untuk menambah pengetahuan, ya cukup dengan kitab yang panjang lebar, keterangannya. Yang ringkas jual aja. Tapi kalau tujuannya gini, aku punya dua kitab ini karena untuk ngajar, untuk mulang. Jadi mulangnya butuh karo-karo kitab. Karena masing-masing kitab itu ada faedah yang tidak dimiliki oleh lainnya. Ya sudah, kedua-duanya dibutuhkan. Tidak ada yang dijual. Nah umpama kanggo mulang kan lihat muridnya. Kalau lihat muridnya orang awal, orang baru, kan ya pakai kitab yang ringkesan itu. Tapi kalau orangnya sudah belajar dari sana sini, maka dia butuh tambahan. Oh ya, pakai yang keterangannya dalam dan mendesak. Jadi kalau orang itu mengajar, maka yang namanya kitab tidak boleh dijual. Kalau orang yang ngajar, baik yang kecil maupun yang besar, tidak boleh dijual. Allahu Akbar. Jadi contoh-contoh seperti ini itu nggak bisa disingkat, nggak bisa diringkas, nggak bisa dan di dalam ilmu fikih itu nggak ada yang ngurus masalah seperti ini. Kenapa kau panjenengan dari mengungkapkan ini masalah siapa mazhabin itu, terus bagaimana dengan kitab-kitabnya, bagaimana dengan perabot rumah tangganya? Kenapa kok panjenengan mengungkap masalah ini dalam pembahasan? Adanya saya mengungkap ini karena saya melihat banyak orang yang tidak mengerti li umumil balwa krono sumrambahe bala. Jadi wis oleh
Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita harus betul-betul perhatian dengan baiknya penilaian atas lainnya, harus hati-hati. Tetapi memang tidak bisa kita itu menjangkau seluruh permasalahan, itu tidak mungkin, karena hal yang semacam ini akan terus merambah beretek kepada masalah yang lain, baik itu perkakas rumah tangga di dalam perkiraannya dan hitungannya, macamnya, juga dalam pakaian yang dipakai oleh badan dan yang ditempati yaitu rumahnya. Begitu luas rumah ini, begitu banyak Masya Allah. Ini berarti jelimet Imam Ghazali dalam menceritakan siapa miskin itu, sampai diperhatikan keberadaan rumah dan isinya, bagaimana akan diukur, akan ditimbang, kira-kira sudah bisa keluar dari nama miskin apa masih tetap dinilai, diperhatikan satu persatu. Akhirnya nanti akan mendapatkan hasil, dan hasil itu akan dilaporkan kepada Surya Safiya. Nah, ketika itulah orang akan bisa mengetahui apa itu uang sing kudu zakat fitrah, apa itu uang sing hanya sudah. Tetapi ya begitu, untuk bisa menguasai semua permasalahan tidak mungkin, bukan hal yang mungkin. Jadi tidak tahu kapan datangnya orang-orang tokoh. Jadi akan menjalar hal yang semacam ini dalam penilaiannya, mulai dari alat rumah tangga, berapa itu jumlahnya, berapa itu perkiraan kadarnya, macamnya. Demikian juga pakaian yang dipakai, sekian banyak, apa yang ada di rumah itu diteliti, jangan sampai kita ini salah nilai, karena barang-barang wajib, zakat fitrah wajib, nyaur ya wajib, makanya harus jelas. Allahu Akbar. Harus jelas setelah diperinci, yang baik-baik, yang jelek-jelek
religi. Yaqulu fi ta'didat ma yarahu wa yaqta'i fihi harus syubhat. Dan cetak orang yang ahli fikih itu di dalam apa pembatasan di dalam apa yang diketahui terus dimasuki apa yang diketahui itu diteliti sehingga bisa tahu perbedaan antara syubhat dengan apa jelas. Orang yang wirai pasti akan mengambil yang lebih hati-hati, ditinggalkan yang menjadikan ragu-ragu, pergi menuju yang tidak ada keraguan. Tingkatan menengah al-muskilah bainal nyugri antaranya pinggir-pinggir antara bengawan-bengawan. Allah. Ilal ihtiyat. Allah alam. Jadi harus hati-hati dalam menilai apa yang ada di rumah agar kalau sudah ketemu zakat ya langsung aja mengeluarkan zakat. Kalau zakatnya itu sesudah sholat Jumat kalau berangkat as-sayfu tsalits al-amilun wal-alam bis-shawab. Ya Allah. Al-Fatihah. Iya kan iya kan terus tarik anu nek tahu karek bujare hari dong nih karek doa kok Alhamdulillah rabbil alamin. ya Allah Muga-muga sing amin sehat-sehat tambah sehat, sing sakit bisa waras. amin Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Ala tantu dinam ya. amin Taulir ya. Jami al-hajat. Amin. Amin. Atar malam ya. Inna ba'ala darajat. Ya. Afsal. amin amin amin
Rabbana wa ta'ala. Amin. 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 Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun. Amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, amin. Matur nuwun. Bersami. Pamit. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.